Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pelajaran matematika kelas 9. Selamat bertemu kembali dengan Bu Hani. Ibu selalu berharap semoga kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa, jangan bosan-bosan untuk selalu melaksanakan prokes protokol kesehatan, selalu memakai masker, jauhi kerumunan, jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Selamat pagi anak-anakku, ini adalah materi yang pernah saya uraikan dulu di materi kelas 9. Sekarang kita membahas bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat dan bentuk akar itu ada dua bab, yaitu bilangan berpangkat bilangan bulat yang saat ini kita bahas, dan bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat bilangan bulat yang pertama, ini yang pertama kedua sudah kalian pelajari dulu. Kemudian sekarang kita akan pelajari 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya. Jadi kemarin yang satu pengertian perpangkatan bilangan, itu yang paling sederhana adalah perpangkatan bilangan itu perkalian berulang pada bilangan pokok sebanyak n kali. Berulangnya berarti sebanyak n kali. Kalau pangkatnya 2 berarti 2 kali, pangkatnya 3 berarti 3 kali. Seperti itu sudah Ibu berikan pada materi minggu lalu. Kemudian bilangan berpangkat bilangan bulat. Nah, itu juga sudah kita pelajari. Jadi bilangan bulat ada 3 jenis. Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Ya, jadi kemarin sudah kita bicarakan bilangan berpangkat jika bilangan berpangkat bulat positif, jika bilangan berpangkat bulat negatif, dan jika bilangan berpangkat 0. Ya. Langsung saja sekarang kita membahas 3, 4, 5, 6, 7 secara berurutan. Nanti Ibu akan menjelaskan. Kemudian untuk contoh soal nanti silahkan kalian kerjakan sebagai nilai tugas. Jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tugas. Kalian kerjakan paling lambat Rabu minggu depan. Seperti itu. Sekarang pertama, operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Nih, jadi kalau ada operasi, khususnya operasi hitung, tentunya kita harus ingat ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Ini yang paling pokok, yaitu kalian harus ingat urutannya. Kerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu. Jadi jika ada operasi yang berada di dalam kurung, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Nih, saya akan memberikan contoh untuk mengingat kalian. Misalnya saya ada angka 2 ditambah 3, nah, misalnya 2 ditambah 3 dikalikan yang di dalam kurung ya, dikalikan 4 misalnya. Tuh. Berarti operasi yang berada di dalam kurung kalian hitung terlebih dahulu. 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Jadi dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu baru dikalikan 4. Tuh ya. Nah, berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Sama dengan 20. Maaf tulisannya jelek. Ya, itu seperti itu. Jadi
ini hanya sekedar mengingatkan untuk operasi hitung. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Untuk selanjutnya, nah ini yang saya katakan tadi, contoh soal kalian kerjakan sebagai nilai tugas. Di sini ada 4 soal dan semuanya mudah. Ya, saya akan memberikan gambaran untuk yang soal nomor A. Soal nomor A, ya. 5 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 1 dikurang 5 pangkat 0. Ini ya, bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat positif. Untuk yang B, bilangan berpangkat negatif. Nih. Saya akan memberikan contoh tetapi angkanya tidak sama, jadi kalian tetap mengerjakan ini. Nanti saya memberikan contoh angka bilangan pokoknya saya ganti dengan angka 2. Berarti bilangan pokok 2. 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0. Tuh ya. Jadi bilangan pokoknya saya ganti dengan 2. Maka sama dengan ya, 2 pangkat 2 yaitu 2 kali 2 jawabnya 4. Maaf tulisan jelek. Dikurangi 2 pangkat 1, bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 4 dikurang 2 ditambah bilangan berpangkat 0. Jadi jika A-nya tidak sama dengan 0 hasilnya adalah 1. Tuh ya, A itu adalah bilangan pokok. Jadi suatu perpangkatan bilangan pokoknya jika tidak sama dengan 0 dibangkitkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Tuh ya. Maka 4 dikurang 2 jawabnya 2 ditambah 1, 2 tambah 1 jawabnya 3. Seperti itu ya. Itu yang harus kalian kerjakan A, B, C, D. Untuk yang pangkatnya negatif berarti kalian ubah dulu ke dalam pangkat positif. Selanjutnya, perkalian pada perpangkatan. Pada operasi perkalian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama berlaku sifat berikut. Sekali lagi bilangan pokoknya sama, maka di situ untuk perkalian ada 3 rumus. Saya akan menguraikan satu persatu. Untuk contoh rumus yang A. Oke. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ya. Saya ambil bilangan pokoknya adalah 2, maka misal sekarang 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2. Tuh. Kalau berdasarkan rumus pertama, A pangkat M kali A pangkat N, maka sama dengan menjumlahkan pangkat-pangkatnya. Bilangan pokoknya tetap 2. Kemudian pangkat-pangkatnya yaitu 3 dan 2. Maka 2 pangkat 3 ditambah 2. Maka menjadi 2 pangkat 5. Tuh ya. Tuh. Nah, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan menjumlahkan pangkat-pangkatnya. Maka menjadi 2 pangkat 5. Jika kalian buktikan sendiri misalnya tidak melihat rumus, maka 2 pangkat 3 di sini ya, 2 pangkat 3 ini kita uraikan, berarti bilangan pokoknya 2, kita kalikan sebanyak 3 kali 2 kali 2 kali 2. Itu ya. Kemudian
Kalau 2 pangkat 2 berarti 2-nya dikalikan 2 kali. Tuh, 2 kali 2. Sekarang kita lihat 2-nya, bilangan pokok 2 dikalikan ada berapa kali? 2, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5. Sama kan hasilnya? Tuh, jadi perlu kalian ingat-ingat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Tuh ya. Sekarang untuk yang kedua. B, saya hapus papan tulisnya. B yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau pangkat dipangkatkan lagi sama dengan mengalihkan pangkat-pangkatnya. Contoh yang B, misalnya A tetap saya ambil 2 angkanya, A pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 kita pangkatkan lagi 2, ya. Maka sama dengan, nah, kalau dalam rumus berarti 2 pangkatnya berapa? 3 kali dipangkatkan lagi berapa? Atau 2, berarti 2 pangkat 3 kali 2, maka menjadi 2, 3 kali 2, 6. Tuh, maka menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, itu sama dengan 2 pangkat 6. Tuh ya. Kalau mau diuraikan berarti 2 pangkat 3 pangkat 2, ini bilangan pokoknya adalah 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat 3 dikalikan berulang sebanyak 2 kali. 2 pangkat 3 sebanyak 2 kali ini. Maka sama dengan 2 kali 3, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Maka sama dengan, kalau digunakan rumus yang pertama menjadi 2 pangkat 3 ditambah 3. Tuh ya. Maka menjadi 2 pangkat 6. Sama kan dengan yang atas? Atau kalau kamu kurang puas lagi, ini ada bukti lagi. Ya, sekarang 2 pangkat 3 itu kalau diuraikan menjadi, berarti perkalian berulang angka 2 sebanyak 3 kali, karena 2 pangkat 3. Nah, 3 kali ini. Kemudian dikalikan 2 pangkat 3 lagi, maka kali ya ini. Saya hapus dulu. Kali. Nah. 2 kali 2 kali 2 kali 2, maka untuk yang 2 pangkat 3 menjadi 2 kali 2 kali 2. Maka sekarang kita hitung 2-nya dikalikan berapa kali, berarti sama dengan pangkatnya berapa ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. 6 berarti sebanyak 6 kali, maka jawabnya 2 pangkat 6. Ya, jadi hasilnya sama, semua 2 pangkat 6. Sekarang contoh yang ketiga, ya. A kali B dipangkatkan M, hasilnya adalah A pangkat M kali B pangkat M. Sekarang contoh soalnya. Tetap saya gunakan bilangan pokok yang kecil. 2 kali 3
2 kali 3 ya, dipangkatkan lagi 2. Maka kalau sesuai dengan rumus 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sekarang kita hitung dulu berapa hasilnya. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2, jawabnya adalah 4. Dikalikan 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, hasilnya sama dengan 9. Maka 4 kali 9 sama dengan 36. Ya, itu kalau kita gunakan rumus. Kalau tidak juga sama, berarti 2 pangkat 3 pangkat 2, bilangan pokoknya berarti 2 kali 3. Maka 2 kali 3 nanti secara berulang dikalikan 2 kali. 2 kali 3. Ini kan bilangan pokoknya. Sekarang berulang berarti 2 kali 3. Mau kamu susun berdasarkan bilangan pokok boleh, mau langsung kamu hitung juga boleh. 2 kali 3 6. 6 kali 2 12. 12 kali 3 36. Ya, 36. Ya, sama dengan yang dihitung di atas, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, ini soal yang harus kalian kerjakan, ada 3 dan soalnya semua sederhana, tidak usah saya ulas lagi karena tadi sebelumnya sudah saya terangkan. Jadi ini kalian kerjakan. Selanjutnya, pembagian pada perpangkatan. Jadi operasi pembagian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama berlaku sifat berikut. Jadi sekarang operasi pembagian pada perpangkatan. Sekarang khusus operasi pembagian. Saya akan menjelaskan yang pertama di sini. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi jika ada dua bilangan berpangkat dan bilangan pokoknya sama, maka hasilnya sama dengan mengurangkan pangkat-pangkatnya. Sekarang saya akan memberikan contoh yang A. Tetap 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dibaginya sama dengan per ya, 2 pangkat 2, maka sama dengan, kalau berdasarkan rumus bilangan pokoknya adalah 2, pangkatnya berarti dikurangkan menjadi pangkat 3 dikurang 2 itu ya, maka menjadi sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2, 1. 2 pangkat 1 dikalikan 1 kali berarti menjadi 2. Dengan demikian 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2, hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikurang 2, 2 pangkat 1 atau 2. Kalau mau cari cara lain, 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 pangkat 2, maka 2 kali 2 kali 2, maka sama dengan, sekarang kita lihat. Kita gunakan penyederhanaan yang paling gampang. 2 di atas dibagi dengan 2 di bawah. Pembilang dan penyebut jika sama bisa disederhanakan. Ya, sekarang
berarti ini sudah dua-duanya sudah hilang, maka sama dengan 2/1. Maka 2/3 dibagi 2/2 sama dengan 2/1 atau 2. Ini sudah jelas ya buktinya. Nah, sudah saya hapus, saya gunakan untuk menerangkan yang lainnya di slide kamu. A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, saya berikan contoh yang sama saja. Tadi 2 dibagi 3 dipangkatkan M, misalnya M-nya 2, maka sama dengan 2/2 ya dibagi 3/2 ya, 3/2 ya, hapus dulu, oke. Nah, 3/2 ya, maka sama dengan berapa? 2/2 4. 3/2 sama dengan 9. Itu ya contoh yang kedua, 4/9. Terus sama, jika kalian ingin menguraikan 2/2 maka 2 kali 2 per 3 kali 3, maka sama dengan 2 kali 2 4 per 3 kali 3 9. Tidak sama hasilnya, seperti itu buktinya. Sekarang kita lanjutkan. Berarti kalau sudah saya terangkan, nanti ada penguatan, yaitu tugas. Tugasnya gampang sekali, terdiri dari 2 soal. Tentukan hasilnya 4 kali 3 dibagi 4 kali 2 dibagi, kemudian 6 dibagi 2/2 ya. Silahkan dikerjakan di buku tugas. Selanjutnya, bentuk baku bilangan. Bilangan yang sangat besar atau kecil lebih mudah dituliskan ke dalam bentuk baku. Bentuk baku bilangan yaitu A kali 10 pangkat N dengan A lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10. Dan N adalah bilangan bulat. Sekarang berarti untuk A-nya A lebih dari sama dengan 1, berarti 1 termasuk, kurang dari 10 berarti sampai 9. Ya, berarti nanti kita buat angka 1 sampai 9. Contohnya, saya berikan contoh. 1 juta. Tuh. 3, 5, 6. Nih. 1, 2. Tuh ya. 1 juta. Dijadikan bilangan pokok 10. Berarti menjadi 1. Ini 1 kali 10 pangkat. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini 1 kali 10 pangkatnya adalah 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat 6. Bentuk bakunya seperti itu. Atau jika bentuk baku yang lain, saya memberikan contoh. Misal ada 1500, padahal tadi sudah dipesan
angkanya tidak boleh lebih dari 10, berarti kurang dari 10. Maka ini kita gunakan koma, 1,5 sama dengan 1,5 kali 10 pangkatnya, kita lihat 1 maju 1, 2, 3, maka 10 pangkat kali 10 pangkat 3, maaf tadi tidak ditulis dulu, 10 pangkat 3 itu ya, seperti itu. Itu ya, 10 pangkat 3. Sebentar saya hapus dulu ini. Nah, 1,5 kali 10 pangkat 3, seperti itu. Sekarang contoh yang lain, misalnya bentuk desimal. Saya punya angka misal 0,005. Nah, maka sama dengan 5 kali 10 pangkat 10 pangkat berapa? Majunya berapa? Mundurnya 1, 2, 3. 5 kali 10 karena komanya mundur, maka pangkatnya menjadi negatif. Nah, pesan saya jangan lupa kalian belajar lebih luas lagi, tidak melulu melihat dari YouTube-nya Bu Hani, jadi kalian bisa menggunakan referensi yang lain, semuanya banyak. Nah, selanjutnya ini nyatakan bilangan berikut ke dalam bentuk baku. Jadi ini seperti yang Ibu contohkan tadi sebelumnya, menyatakan ke dalam bentuk baku berarti kalian disuruh mengubah ke dalam bilangan pangkat 10 ya. Jadi ini 47.500, berarti nanti bilangannya tadi A itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10 nih. Tuh, nanti kalau bentuknya seperti ini berarti bilangannya 10 berpangkat positif yang A dan B. Untuk yang C, kalau bilangan desimal nanti bentuknya 10 berpangkat negatif. Tuh, tadi di depan sudah Ibu sampaikan 3 contoh. Jadi nanti kalian pelajari terlebih dahulu, kalian ulangi lagi. Ini kalian kerjakan di buku tugas ya. Kalian kerjakan di buku tugas menjadi satu dengan latihan-latihan soal yang tadi. Selanjutnya yang nomor 7, ini kita akan membahas persamaan pangkat sederhana. Ya, persamaan pangkat sederhana. Jadi di sini jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, berlaku fx sama dengan gx dengan n bilangan real dan fx gx fungsi dalam variabel x. Ini sekarang contohnya. Misal Bu Hani memberikan contoh bilangan pokok 2, misalnya ada 2 pangkat n itu sama dengan 16. 2 pangkat n sama dengan 16. Nah, itu. Berarti nanti 2 pangkat n sama dengan 16, nanti angka 16 ini kita jadikan bilangan pokok 2, bilangan pokok 2.
sekarang bilangan pokok 2. Berarti bilangan pokok 2 dikalikan berapa kali sehingga nanti ketemu sama dengan 16. 2 kali 2 4, dikalikan 2 lagi 8, dikalikan 2 lagi 8 kali 2 16 ya. Berarti ini 16 diuraikan menjadi bilangan pokok 2. Ini 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dengan demikian 16 menjadi 2 pangkat 4, karena 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali 2 pangkat 4, maka 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4. Berarti N-nya sama dengan 4 ya. Nah, 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4, dengan demikian N-nya ketemu sama dengan 4. Itu adalah contoh sedikit tentang pangkat persamaan pangkat sederhana ya. Nanti selanjutnya bisa kalian pelajari di buku modul dan buku paket kalian atau buku referensi yang lain. Nah, ini tugas terakhir untuk pertemuan kali ini. Jadi ini sudah saya berikan tadi di depan contohnya. Tentukan nilai N pada persamaan berikut. 2 pangkat N sama dengan 32. Berarti nanti 32 ini kalian jadikan bilangan pokok 2. Nanti akan ketemu berapa nilai N-nya. Yang B juga demikian, setengah pangkat N dikurang 1 sama dengan 4. Ya, nanti setengah ini kalian jadikan bilangan berpangkat positif terlebih dahulu dengan bilangan pokok 2. Nanti angka 4 ini kalian ubah menjadi bilangan pokok 2. Nanti akan ketemu berapa nilai N-nya. Seperti itu. Baik, dengan demikian untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Selanjutnya, ini adalah materi yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya, yaitu yang bab B, pertemuan akar dan bilangan berpangkat pecahan. Ini akan kita bahas besok. Dan ya, dari Bu Hani mengucapkan terima kasih perhatian kalian yang telah bersedia mengikuti pembelajaran Bu Hani. Semoga kalian selalu berada dalam kesehatan. Jangan lupa terus semangat untuk belajar dan kumpulkan tugas tepat waktu. Seperti minggu-minggu berikutnya, tugas dikumpulkan paling lambat pada hari Rabu minggu berikutnya. Seperti itu ya. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.